Bu Waalaikumsalam Aji. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, apa Iya, kabar? alhamdulillah baik. Bu Aji gimana kabarnya? Iya, baik juga. Lama kita nggak jumpa ya. Iya. Bu Gimana Lili di nih Bu ruang Aji guru. gimana ini? Iya, alhamdulillah sih. Apa namanya? Ada yang mau diobrolkan barangkali gitu kan. Kaitannya dengan mungkin Bu Lili punya tujuan yang ingin Bu Lili capai gitu ya. Ada sih Bu Aji. Ada ya. Ada. Baik, oke. Mungkin saya awali dulu ya ini Iya ya. boleh. Baik, oke. Sebentar lagi kita akan coaching ya Bu Lili ya. Iya. Apakah Bu Lili pernah mendengar tentang coaching sebelumnya? Saya sering mendengar tentang coaching, bahkan saya sendiri kalau punya banyak uang ya Bu Aji, saya tuh pengen punya life coach gitu. Oh Iya, gitu. biar bisa menggaji hidup saya. Berarti ini statusnya Bu Lili sebagai coach apa sebagai coaching-nya gitu? Saya coach, saya pengen di coaching Bu. Pengen di coaching. Alhamdulillah berarti tepat saatnya sekarang ya. Iya, tepat saatnya. Oke. Berarti sudah tahu tentang coaching itu. Apa Sudah yang tahu. menurut yang Bu Lili tahu gitu tentang coaching itu apa? Setahu saya coaching ini sebelumnya izin menjawab ya Bu Aji. Iya. Sepengetahuan saya, sepemahaman saya, coaching itu adalah uh, kita tuh di apa ya, aktivitas di mana uh, seseorang tuh datang kepada coach, dia tuh ingin tahu potensi yang tersembunyi dari dalam dirinya gitu. Karena kan tugas coach itu kan memprovokasi atau men-trigger klien gitu kan Bu Aji, bahasanya gitu ya. Kadang gitu kita sendiri nggak tahu gitu, belum mengenal diri kita nggak berani jujur sama diri sendiri gitu. Jadi itu tugas coach sebenarnya untuk memprovoknya gitu loh. Iya. Gitu. Baik, oke ya. Betul Bu Lili ya. Jadi tugas coach itu adalah memfasilitasi coach atau klien gitu untuk mencapai tujuan dengan memperjelas tujuan tersebut, kemudian juga menentukan langkah terbaiknya, kemudian juga dapat menemukan sumber daya yang diperlukan gitu ya. Nah, baik dalam sesi coaching ini nanti saya sebagai coach ya akan akan mendukung, mendengar dan juga bertanya gitu tentang hal-hal supaya coach bisa mencapai tujuannya. Lalu juga saya akan perhatian penuh kepada coach gitu kan. Lalu mungkin saya sesekali akan mencatat gitu ya. Iya, Bu Aji. Nggak apa-apa kan ya Bu Lili ya. Karena saya perlu untuk untuk menggali gitu kan. Nah, khawatirnya kalau tidak dicatat nanti lupa gitu. Nah, kemudian apabila dalam sesi coaching kita ini ada hal-hal yang di luar dari topik yang kita sedang bicarakan, mungkin saya akan izin memberikan kode seperti ini gitu ya Bu Lili. Iya, baik Bu Aji. Agar kita kembali lagi ke topik yang kita bicarakan. Baik, oke, Bu Lili setuju itu? Setuju. Oke, sudah siap dengan tujuan yang ingin Bu Lili capai? Sudah siap. Baik, mari kita mulai sesi coaching kita ini ya Bu Lili. Baik, nah apa nih yang ingin kita capai dari obrolan kita ini? Kalau yang ingin kita capai itu seharusnya ya gitu. Saya mendapatkan insight baru apapun itu ya gitu, yang tidak pernah saya sadari yang ada dalam diri saya. Gitu aja. Baik, oke. Jadi ingin mendapatkan insight baru atau wawasan gitu. Wawasan baru dari diri Bu Lili yang belum tergali gitu ya. Iya. Baik, oke, kalau boleh spesifik wawasan barunya di bidang apa gitu Bu Lili? Apakah bidang pekerjaan Bu Lili atau bidang kehidupan lainnya gitu? Kalau aku lebih ke ini manajemen emosional gitu Bu Haji, kayak aku tuh pengen bisa gitu memanage emosi saya gitu Bu Haji, karena kita itu kan kadang ya kebanyakan manusia ya termasuk saya itu tidak mengenali emosi apa sih yang lagi dirasakan sekarang gitu oleh kita gitu. Kadang kenapa gitu faktor kayak gitu tuh karena kebanyakan manusia tuh satu nggak paham, dua dia malas atau enggan mengakui atau nggak tahu cara mengakui emosi yang sedang dia rasakan gitu. Karena mungkin Bu Haji faktor inner child gitu, kayak lagi kecil dia tuh didoktrin oleh keluarga gitu kan bahwa emosi itu seolah-olah negatif padahal netral. Kan seolah-olah emosi itu ada dualitas ya, ada baik, ada buruk gitu kan. Ada emosi baik, ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau emosi positif contohnya kayak bahagia, terus bersyukur, damai, itu kan emosi positif kan. Kalau emosi
negatif kayak marah, iri, dengki gitu kan, itu kan emosi negatif gitu kan, itu kan yang diajarkan oleh, maksudnya ya yang tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga gitu dalam memperkenalkan macam-macam emosi kepada anak-anaknya gitu atau anggota keluarganya gitu, sehingga kan akan berimbas kepada kehidupan sosial mereka gitu. Gitu Oke, aja. baik. Kalau bisa saya tangkap adalah Bu Lili ingin memanajemen Bisa. emosi Oh, gitu oh. ya. Karena itu Manajemen PR yang emosi. susah menurut saya. Baik, nah, oke, kaitannya dengan manajemen emosi ini, hasil akhir apa yang ingin Bu Lili capai gitu? Tentunya saya bisa memanage emosi saya dengan baik dong, Bu Haji. Oke, bisa Itu hasil memanajemen emosi iya. dengan baik itu hasil Alasannya? akhirnya ya. Alasannya? Mau tahu Alasannya nggak? boleh ya, kalau boleh tahu alasannya kenapa tuh? Karena menurut saya gitu, dan sepengetahuan saya memperhatikan, mengobservasi orang-orang di sekitar saya, bahwa dia yang mampu mengelola emosinya, meregulasi emosinya, memanajemen emosinya dengan bagus, itu sukses dalam hidupnya dan sukses mendidik anak-anaknya. Oke. Gitu, Bu Haji. Baik, hasil akhirnya adalah Bu Lili ingin dapat memanajemen emosinya agar supaya dengan harapan akan sukses gitu ya. Karena orang yang bisa memanajemen emosi itu cenderung akan menjadi orang yang sukses gitu. Iya. Apakah betul begitu, Bu Lili? Betul, dan sukses itu kan bisa macam-macam ya, Bu Haji. Iya. Iya. Baik, Bu Lili. Nah, kemudian itu hasil akhir yang ingin Bu Lili capai gitu ya. Nah, kaitannya dengan manajemen emosi yang Bu Lili sekarang punyai gitu ya. Untuk menuju tujuan itu tadi itu. Taruhlah untuk mencapai tujuannya itu berada di level 10 misalnya ya. Misal di level 10 ya. Level 10 gitu ya. Emang berapa skalanya? 10 sampai mencapai idealnya. Rentangnya 10 sampai berapa? Iya, kalau 10 itu terpaling rentangnya besar. dari 1 sampai 10 gitu. Berarti saya sempurna dong. Iya, yang sempurna itu taruhlah misalnya tujuan yang ingin Bu Lili capai itu dapat manajemen emosi Bu Lili itu level tertingginya adalah 10 gitu ya. Sempurna 10. Nah, sekarang ini kondisi yang Bu Lili rasakan dalam manajemen emosi Bu Lili itu ada di level berapa gitu? Sejujurnya saya tidak bisa memastikan ada di level berapa gitu. Karena kan fluktuatif ya gitu. Emosi kita tergantung lingkungan kita juga, tergantung juga kita berinteraksi dengan siapa. Karena interaksi kita dengan orang lain itu akan mempengaruhi kita juga, menular loh. Kayak misalnya kita berinteraksi dengan orang lagi marah, mungkin bisa menular marahnya. Padahal saya lagi genit marah. begitu Bu Haji kan ya. Cuman kalau misalkan di rata-rata ya paling berapa ya? 78 lah, sekitar segitu. Sekitar 7 ya atau 8 gitu. 78 karena saya masih belajar juga sih. Masih belajar. Baik, tadi Bu Lili mengatakan bahwa Bu Lili itu manajemen emosinya masih fluktuatif gitu ya, tergantung pada keadaan sekitarnya. Apabila sekitarnya kemudian di situ muncul emosi yang negatif, maka Bu Lili pun akan menular. Karena saya termasuk HSP, aku ke bawah. HSP, personality apa tuh yang P-nya tuh? Highly sensitive person. Highly sensitive person. Iya, person kan kalau di istilahnya psikologinya ya gitu. Kalau di istilah spiritualnya kayak clear empath gitu tuh Bu Haji, kayak bisa merasa HSP ya. Iya, HSP gitu tuh. Boleh bisa dijelaskan Bu yang dimaksud dengan HSP-nya itu? HSP itu kebetulan ini saya termasuknya kayak self diagnosis deh Bu Haji, karena saya belum pernah ke psikolog dan nanya langsung ya gitu. Cuman yang saya rasakan tuh saya tuh sangat gejalanya tuh saya sangat sensitif dengan energi orang gitu loh. Apalagi kalau di keramaian saya nggak tahan, saya capek-capek. Oh iya ya. Gitu. Berarti ada istilahnya tuh ini ya, hal seperti ini gitu ya, sensitif personality, sensitif highly sensitive person ya gitu ya. Nah, apakah tujuan yang ingin Bu Lili capai ini gitu ya, itu dapat mengontrol emosi, memanajemen emosi itu tuh penting bagi Bu Lili untuk pentingnya. Oke, dengan alasan tadi ya, alasannya adalah agar ingin bisa sukses gitu ya. Karena orang yang bisa mengatur atau manajemen emosi itu cenderung menjadi orang yang sukses. Nah, menurut Bu Lili, orang yang dapat mengontrol emosi itu seperti apa gitu?
orang yang dapat mengontrol emosi itu berarti opini pribadi ya, Boji? Iya, iya. Memang itu berdasarkan pengalaman saya kan, berdasarkan mengamati orang gitu, pengalaman, mengenal opini. orang gitu ya. Orang Yang yang menurut Bu Lili tahu aja. Oke, orang yang sudah apa tadi pertanyaannya? Orang yang bisa memanajemen emosi atau mengontrol emosi itu seperti apa yang menurut bayangan Bu Lili? Orang yang bisa mengelola emosi tentunya dalam berrelationship atau berhubungan dengan orang lain dia sukses. Sukses Iya. ya. Tidak Sukses ada berhubungan dengan orang lain. dengan orang gitu. lain. Tidak ada konfrontasi gitu dengan orang lain gitu, Bu Haji. Gitu. Walaupun memang konfrontasi pasti ada dalam hubungan, pasti ada. Yang namanya manusia gitu lah. Itu malah kalau nggak ada kayaknya nggak wajar. Iya gitu. Kayaknya nggak wajar. Betul. Terus orang yang bisa mengelola emosinya itu ciri-cirinya tuh dia sudah mengenal dirinya. Dia tidak mudah di-trigger orang. Misalnya orang berkata negatif tentang dia gitu kan. Dia tidak mudah ter-trigger, tidak mudah terusik gitu karena dia sudah mengetahui nilai dirinya. Oke, ya. Dia sudah mengenal dirinya siapa. Gitu. Itu aja sih setahu saya, Baji. Baik, kalau saya boleh tangkap dari jawaban Bu Lili tadi bahwa ciri orang yang dapat mengontrol atau manajemen emosinya adalah orang yang jarang terjadi konfrontasi gitu ya dengan orang lain. Kemudian juga orang yang tidak mudah terpancing gitu dengan suasana sekitarnya. Kemudian tadi juga mengetahui nilai dirinya gitu ya. Baik. Nah, dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan ini, nah Bu Lili itu merasa kalau memang ini ciri-ciri ini kategorinya adalah pada skala 10 gitu ya, skala yang sempurna. Nah sekarang Bu Lili posisinya ada di nilai berapa nih? Kalau yang tentang tidak ada konfrontasi, kemudian tidak mudah terpancing, mengetahui nilai diri, itu mencapai nilai 10 gitu ya. Nah sekarang Bu Lili ada di skala berapa nih? Ada di posisi sekitar 78 lah. 78 itu tadi ya. 78. Baik, kemudian untuk bisa mencapai 10. Angka 10 itu, nah mungkin boleh diberitahukan kepada saya apa langkah-langkah yang mungkin Bu Lili perlu tempuh gitu. Lagi men-trigger aku nih Bu Haji. Langkah-langkah yang harus saya tempuh apa ya untuk mencapai skala 10 itu yang sempurna itu. Contoh yang pertama tidak terjadi konfrontasi, jarang terjadi konfrontasi. Apa langkah-langkahnya yang? Sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita untuk menghindari konfrontasi itu kayaknya nggak mungkin karena kadang gitu kitanya nggak ada niat mau berurusan dengan orang, tapi orangnya malah membuat duluan gitu loh. Duluan lah gitu kan. Jadi orangnya memicu terlebih dahulu gitu. Jadi kan mau nggak mau terjadi karena yang namanya hubungan itu kan terdiri atas dua orang dalam hubungan itu gitu. Kalau misalkan kita nyalain satu orang gitu lah, kamu juga emang nggak salah. Kenapa ketika tahu hubungan itu nggak nyaman kamu masih di situ, sama aja kamu juga toksik. Ya kan gitu. Jadi yang salah itu dua-duanya, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Udah tahu hubungan itu nggak nyaman, tapi kenapa masih bertahan aja gitu? Kenapa tidak mengurangi interaksi misalnya, atau keluar atau keluar dari hubungan itu gitu loh. Ini mah hubungan apapun secara general gitu ya Bu Haji. Gitu sih. Itu sih Bu Haji, lebih ke itu aja, kayak mengurangi interaksi ya kalau misalkan kita supaya nggak gampang terkonfrontasi gitu ya dalam berinteraksi dengan orang, ya kita mengurangi interaksi saja gitu loh. Gitu sih kalau untuk untuk memutus hubungannya janganlah kayak apa sih gitu. Enggak elegan juga sih sebenarnya. Oke. Baik, kemudian kalau misalkan untuk yang mengenal tidak mudah terpancing, langkah apa tuh kalau yang tidak mudah terpancing? Kalau yang tidak mudah terpancing itu kita pertama tuh pasti harus mengenal diri kita dulu. Tahu siapa kita, tahu apa esensi
dalam diri kita tuh apa, itu tahu gitu. Orang yang mengenal dirinya udah pasti dia tidak akan mudah goyah, prinsipnya tidak mudah goyah gitu. Terus diomong negatif atau nggak enak tentang dirinya, dia tidak terpengaruh gitu, karena saya tahu siapa saya tahu nilai diri saya gitu sih. Jadi nggak mudah tersinggung, nggak mudah tertrigger aja. Oke, baik ya Bu Lili ya. Luar biasa Bu Lili. Iya. Nah kemudian agar supaya kita mengenal diri kita gitu, apa langkah-langkah yang perlu ditempuh atau caranya? Kalau saya pribadi, cara mengenal diri saya itu adalah pasti pertama tuh kontemplasi dulu, menepi. Kalau kita di keramaian, kita akan terdistraksi oleh keributan di lingkungan sekitar. Kita nggak akan bisa merenung. Yang namanya merenung itu kan butuh tempat yang sepi dan nyaman gitu kan. Terus dari situ kan kita bertanya gitu, siapa sih saya? Terus kenapa saya diciptakan? Untuk apa saya diciptakan ke dunia ini? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu kan kadang Tuhan itu menjawab melalui banyak cara. Entah dari kejadian yang kita alami, yang mungkin kebanyakan orang, aduh aku diuji, kayak lagi dikasih ujian, padahal mungkin dari ujian itu tuh Allah lagi ngomong loh ke kita. Iya. Ada pelajaran yang harus kamu ambil nih dari sini gitu loh. Gitu ya, pokoknya berbagai macam cara lah gitu. Baik, oke Bu Lili, luar biasa Bu Lili. Nah, jadi saya banyak mendapatkan tambahan tentang bagaimana memanajemen emosi kita gitu ya, dari tadi yang Bu Lili sampaikan. Kalau bisa saya tangkap itu bahwa beberapa cara atau langkah-langkah yang Bu Lili tempuh untuk dapat mengontrol emosi atau memanajemen emosi, yaitu yang pertama tidak mudah terkonfrontasi ya dengan suasana sekitar gitu ya. Kemudian apabila ada orang yang mengakibatkan hal buruk kepada Bu Lili gitu, Bu Lili memilih untuk mengurangi interaksi itu gitu kan ya. Kemudian Bu Lili juga mengenal diri Bu Lili gitu ya, dengan baik, mengenali diri sendiri secara kontinu gitu ya, yaitu misalnya dengan cara kontemplasi atau menepi gitu kan ya. Kemudian juga dengan cara berefleksi mungkin ya, kemudian juga belajar dari ujian-ujian yang kita terima gitu. Apakah betul seperti itu Bu Lili? Baik, itu langkah-langkah yang Bu Lili tempuh. Nah, dalam mencapai langkah-langkah itu tuh Bu Lili, dalam mencapai tujuan Bu Lili yang ingin Bu Lili capai tersebut dengan mengikuti cara-cara tadi itu, apakah Bu Lili mengalami hambatan gitu? Hambatan pasti ada gitu, karena saya termasuk sangat sensitif dengan energi orang, jadi kadang saya suka terbawa emosi yang dirasakan orang lain gitu, padahal itu bukan emosi asli saya gitu loh. Makanya kalau misalkan saya ngerasa nggak nyaman nih, aduh saya mendingan jaga jarak dulu gitu, atau saya melakukan self healing dengan kayak grounding, kayak meditasi gitu loh, kayak menyatu dengan alam gitu sih, untuk self healing aja, untuk mengembalikan energi yang terkuras, drain gitu loh, drain aku tuh. Iya. Baik, jadi hambatannya adalah masih suka terbawa emosi gitu ya. Suka terbawa emosi ya. Nah, kalau boleh tahu hambatannya adalah masih suka terbawa emosi. Nah, itu tuh suka terbawa emosi tuh penyebabnya adalah karena apa Bu? Penyebabnya? Karena saya menyerap energi orang yang di sekitar saya gitu. Gimana ya menjelaskannya? Iya, karena itu tadi ya yang HSP itu tadi ya. HSP itu suatu penyakit atau suatu gejala atau suatu apa itu? Kalau itu saya kurang paham Bu Haji, karena itu ranah psikolog ya gitu. Iya. Dan saya pun hanya melakukan self diagnostik yang seharusnya nggak boleh kayak gitu tuh. Harusnya kan psikolog yang mengklaim ya gitu kan. Gitu sih. Jadi menjadi penyebab karena Bu Lili sensitif untuk menyerap emosi orang lain gitu ya. Loh. Baik, oke. Nah, kemudian agar supaya tadi ya yang jadi penyebabnya tadi itu hilang gitu atau bisa dikurangi gitu.
menyerap emosi orang lain tuh? Apa yang Bu Lili lakukan gitu? Saya harus menyadari bahwa itu tuh bukan emosi saya. Dan Oke, yang juga saya hanya menjadi pengamat atas pikiran dan perasaan saya. Jadi kayak orang keberapa gitu ya, kayak orang ketiga apa gimana ya bahasanya ya. Oh, Lili lagi sedih ya, jadi apa sih? Oh, Lili nih sekarang lagi gak enak hati nih Lili sekarang. Jadi sebagai pengamat saja gitu, bahwa sejatinya saya, hakikatnya saya itu bukan pikiran dan perasaan saya bukan mereka gitu loh. Saya ya saya gitu. Saya yang harus mengendalikan pikiran dan perasaan saya, bukan saya yang dikendalikan oleh pikiran dan perasaan saya gitu, Baji. Baik, itu ya. Jadi apa namanya, cara supaya penyebab tadi tidak muncul ya, yaitu bisa menyerap emosi tadi tidak muncul gitu. Itu tuh dengan menyadari bahwa itu tuh bukan emosi dari Bu Lili gitu ya. Jadi Bu Lili di situ statusnya sebagai pengamat gitu. Saja. Diamati aja gitu, diamati bahwa aja. Apa namanya, ditonton gitu. Ditonton emosi tersebut gitu ya. Baik, menarik sekali sih ini. Jadi menonton emosi gitu ya. Mengamati sih. Mengamati emosinya. Dan itu tuh bukan bagian dari diri saya sebenarnya, itu hanya ilusi. Jadi apakah dengan kata lain apa namanya, membiarkan saja gitu emosi tersebut? Biarkan saja, jangan diapa-apain. Itu juga hilang sendiri. Nah, kalau misalkan membiarkan saja emosi tersebut tidak diapa-apakan gitu. Nah, lalu apa dampaknya? Efeknya pada Bu Lili gitu? Efeknya karena saya ngebuang sampah yang ada dalam diri saya kembali fit, tubuh saya kembali segar, energi positif saya kembali terisi, gitu. Karena saya ngebuang sampah, itu kan hal-hal negatif itu sampah dalam diri kita. Jadi kenapa kita suka sakit secara fisik? Ya karena kita nyimpen sampah dalam tubuh kita gitu ya. Kayak tadi emosi-emosi negatif kita endapkan dalam tubuh gitu. Karena apa gitu? Emosi-emosi negatif suka mengendap dalam tubuh karena dampak dari kita menolak emosi negatif itu, tidak mau merasakan dan tidak mau melakukan penyembuhan atau healing untuk menghilangkan emosi-emosi itu. Salahnya di situ, manusia kebanyakan loh. Iya betul ya. Oke. Nah, berarti itu adalah cara Bu Lili untuk dapat meminimalisir atau membuang penyebabnya itu membuang tadi ya. Sampah lah. Membuang sampah ya gitu. Nah, kalau misalkan boleh saya ketahui dari Bu Lili gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran Bu Lili gitu ketika kemudian, atau apa yang menjadi reminder Bu Lili bahwa ini loh yang harus dilakukan gitu. Kadang-kala kan gini, maksudnya kadang-kala kalau kita kemudian mendapati emosi kita sedang kurang stabil gitu kan ya. Nah, kemudian mungkin bisa jadi cara kita menghilangkan yang menjadi penyebabnya itu tadi, kita lupa gitu. Kita lupa hal itu tuh. Nah, apa yang menjadi remindernya gitu? Agar supaya ini loh yang kamu harus lakukan, Li, ini loh harus kamu lakukan. Yang jadi remindernya ya itu tentunya gitu, bahwa menyadari bahwa itu tuh bukan bagian dari diri saya gitu, semua itu gitu. Dan apapun emosi yang dirasakan itu harus diakui. Mereka tuh pengen diakui oleh kita. Kalau lagi sedih ya akui kita sedih, kalau lagi marah ya akui kita marah gitu. Marah itu nggak selalu negatif gitu. Marah bisa jadi positif kalau diekspresikan dengan cara yang elegan gitu loh, bukan marah yang kosong isinya kopong gitu, tapi marah yang berbobot gitu loh. Kan kita kan punya banyak cara untuk marah sebenarnya kan gitu. Iya betul. Berarti sebenarnya Bu Lili sudah bisa memanajemen emosi ya. Apakah begitu menurut Bu Haji? Iya, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk memanajemen emosinya gitu kan ya. Nah, baik, dengan Bu Lili bisa memanajemen emosi tersebut, apakah Bu Lili membutuhkan suatu reward gitu? Reward atau hadiah untuk Bu Lili karena sudah sukses, berhasil memanajemen emosi Bu Lili itu. Karena kadang-kala begini Bu Lili ya, ketika orang kemudian bisa memanajemen emosinya gitu, tanpa kita istilahnya tuh membayangkan suatu reward atau hadiah untuk kita, kadang-kala itu tidak bisa menjadi habit gitu. Tapi kalau kemudian kita bayangkan bahwa apabila saya bisa memanajemen emosi, saya akan ini akan saya hadiahkan untuk diri saya gitu. Apakah Bu Lili pernah berpikiran seperti itu, menghadiahi diri sendiri gitu?
Kalau reward itu ya, reward bagi saya sendiri ketika saya berhasil mengelola emosi saya, memanajemen emosi saya. Justru reward itu akan didapatkan dengan sendirinya tanpa kita minta. Yang saya rasakan adalah ketika saya bisa mengelola emosi, hal positif yang saya rasakan dalam tubuh saya gitu, kayak nyaman, kayak ngantuk. Kalau ngantuk itu kan relax gitu loh. Itu tuh udah merupakan reward sendiri. Reward ya, oke. Reward sendiri karena kalau saya merasa apa ya, kayak masih ada rasa nggak enak dalam diri saya, dalam tubuh saya karena pengaruh efek dari emosi negatif itu gitu. Saya merasa nggak nyaman dengan diri saya gitu. Justru ketika saya merasa nyaman dengan diri saya, itu reward sendiri buat saya gitu loh. Jadi gimana caranya saya mendapatkan rasa nyaman itu, ya itu sekaligus reward buat saya. Oke. Gitu. Iya, luar biasa Bu Lilia. Berarti hal-hal positif yang sudah Bu Lili dapatkan itu ya. Iya. Setelah mengelola emosi atau memanajemen emosi dengan baik, itu adalah suatu reward tersendiri untuk Bu Lili sebetulnya gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang Bu Lili rasakan gitu ketika Bu Lili sudah mendapatkan hal-hal positif itu yang kemudian Bu Lili rasakan atau Bu Lili bayangkan dalam pikiran Bu Lili, sehingga hal-hal positif itu sebenarnya sudah muncul dalam diri Ibu. Apa yang Ibu rasakan, Ibu pikirkan? Relax ya. Ya, relax yang saya rasakan, terus happy ya, bahagia gitu. Terus yang lebih penting lagi damai. Damai itu hal yang nggak bisa kita tukar dengan apapun, menurut saya. Baik ya, luar biasa Bu Lili. Berarti mungkin agar supaya Bu Lili, kalau saya bisa tangkap dari pembicaraan Bu Lili, bahwa agar supaya Bu Lili itu bisa mendapatkan hal-hal positif itu, yang Bu Lili bayangkan adalah nanti saya akan relax, ya, happy dan damai gitu ya. Sehingga Bu Lili berusaha akan melakukan langkah-langkah atau cara-cara untuk bisa mengontrol diri atau mengontrol emosi diri Bu Lili itu ya. Oh iya, apakah betul begitu Bu? Tapi gini loh Bu Haji, tentunya gitu ya, dalam mencapai itu tuh tidak instan. Baik ya. Kayak misalkan kita kayak sekarang ada istilah toxic positivity gitu. Toxic positivity itu kan kayak kita tuh lagi merasakan hal negatif, tapi seolah-olah dipositif-positifin gitu loh. Kayak misalkan aku lagi sedih, udah nggak apa-apa, jangan sedih gitu loh. Soalnya aku lagi marah, jangan marah aja, ntar cepet tua gitu loh. Itu tuh termasuk toxic positivity gitu. Kita tuh kalau lagi ngerasain itu ya akuin sih gitu, nggak usah pura-pura baik deh, nggak usah pura-pura kita baik-baik aja gitu. Kalau kita lagi nggak baik-baik aja, ya akui aja kita lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Jadi rasa sakit itu, rasa nggak enak itu yang harus kita hadapi sampai sembuh gitu. Baru kita mencapai step ke relax, ke happy, ke damai gitu. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah berarti tadi yang pertama menyadari bahwa itu bukan emosi saya ya, kemudian juga sehingga Bu Lili akan buang emosi tersebut gitu kan ya. Dan Bu Lili hanya sebagai pengamat membiarkan itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menyadari bahwa memang itulah yang terjadi gitu ya. Jadi tidak membohongi diri gitu. Tidak membohongi dengan diri. Emosi yang sudah dimiliki gitu ya. Iya. Iya, baik kalau begitu. Nah, tentu saja kalau misalnya tidak membohongi diri, apa adanya gitu emosi itu yang Bu Lili miliki gitu ya. Nah, itu kalau kemudian Bu Lili menghadapi situasi di keramaian atau saat Bu Lili sedang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip itu tadi itu. Misal ya, studi kasus ya. Studi kasus misalkan. Kemudian datang orang lain yang mengusik gitu. Mengusik Bu Lili gitu. Reaksi saya ya? Padahal Bu Lili saat itu sedang tidak baik-baik saja. Apa yang Bu Lili lakukan supaya emosi Bu Lili itu bisa terjaga gitu? Saya pergi Bu. Saya pergi. Ya, pergi dari tempat itu. Pergi dari tempat itu ya. Dan tidak berpura-pura gitu. Tidak berpura-pura. Ya, saya pergi aja dari tempat itu gitu, udah. Apakah itu baik ya? Apakah itu membuat Bu Lili jadi nyaman? Gitu? Nyaman. Oke, baik kalau begitu. Ya, begitu banyak ya, maksudnya tuh
cara-cara yang bisa Bu Lili sudah yang bisa Bu Lili tempuh gitu ya, kaitannya untuk dapat mengontrol emosi yang manajemen emosi yang bisa Bu Lili lakukan gitu kan. Yang sebagai tujuan Bu Lili tadi itu kan dapat mengontrol emosi tadi. Sudah banyak yang bisa Bu Lili lakukan gitu. Nah, kemudian apakah dalam Bu Lili mencapai tujuan itu tadi dapat mengontrol emosi, itu tadi itu membutuhkan orang lain gitu? Atau membutuhkan orang lain atau cukup dari diri Bu Lili sendiri? Bisa dari yang mengontrol emosi itu. Itu ya pekerjaan pribadi. Pekerjaan pribadi karena kita nggak bisa mengandalkan orang lain juga punya PR-nya sendiri. Iya. Berarti dari diri sendiri, lebih kepada dari diri sendiri. Itu tanggung jawab masing-masing individu. Oke, baik kalau begitu. Berarti tidak membutuhkan orang lain gitu ya mungkin. Tapi kalau misalkan kemudian mengontrol emosinya itu Bu Lili tidak bisa lakukan dengan diri Bu Lili sendiri, siapa orang yang akan Bu Lili hubungi gitu, atau adakah orang yang akan Bu Lili hubungi gitu? Ada sih, ada ya. Gitu. Tentunya dia adalah orang yang paling tahu diri saya. Itu aja sih. Baik, itu mungkin untuk tambahan untuk orang yang bisa membantu Bu Lili ya. Kalau kita misalnya, juga butuh sharing dengan orang lain, Bu Haji ya. Iya betul gitu. Tapi orang yang dipercaya gitu. Iya. Nah, oke Bu Lili, kalau misalkan bisa untuk menyimpulkan dari hasil pembicaraan kita ini ya Bu Lili ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara-caranya supaya Bu Lili bisa mengontrol emosi, kemudian juga apa yang menjadi penyebab dari Bu Lili itu tidak dapat mengontrol emosi itu tadi gitu. Nah, apa kesimpulan yang bisa Bu Lili sampaikan kepada kami, kepada kita di kesempatan kali ini kaitannya dengan pembicaraan kita ini? Apa kesimpulannya Bu Lili? Kesimpulan dari obrolan kita ini gitu. Kesimpulannya adalah ini kesimpulan apa refleksi sih? Iya boleh, boleh sama aja, apa aja boleh. Iya. Jadi kalau misalnya kita ingin bisa memanajemen emosi, itu kita harus berani jujur kepada diri sendiri. Oke, jujur ya. Karena jujur kepada orang lain gampang loh, tapi jujur kepada diri sendiri susah. Iya. Kebanyakan karena ya kan masih ada ego. Iya betul. Jadi ya ini kan aku juga gitu ya, maksudnya belajar lah gitu. Aku juga belajar untuk mengendalikan merangkul ego aku gitu, jujur kepada diri sendiri tentang emosi yang sedang dirasakan, kemudian mengamati, terus kenapa sih kamu kayak gini gitu, kenapa sih kamu kok bisa gitu kan, berdialog dengan diri, kontemplasi dengan diri gitu. Nah itu kan secara tidak sadar saya sedang melakukan proses penyembuhan gitu. Nah, nanti kan rewardnya adalah mencapai rileks, happy ya, betul. Dan damai. Gitu aja sih. Jadi poinnya adalah penekanannya itu jujur pada diri sendiri aja. Jujur pada diri sendiri ya. Baik Bu Lili. Nah, yang paling mungkin ya Bu Lili paling mudah Bu Lili lakukan itu ketika kemudian Bu Lili perlu untuk mengontrol emosi. Jadi Bu Lili ini yang paling mudah dari cara-cara tadi ya, yang paling mudah Bu Lili lakukan yang mana tuh? Yang paling mudah saya lakukan yang tadi tuh jujur pada diri sendiri, kemudian mengamati, lalu berefleksi gitu kan. Itu cara mana yang menurut Bu Lili paling mudah dilakukan, sehingga kalau paling mudah dilakukan itu yang dilakukan pertama kali gitu? Yang paling mudah dilakukan untuk mengelola emosi. Iya. Yang istilahnya yang nanti itu akan dilakukan Bu Lili pertama kali ketika kemudian Bu Lili merasa emosi saya lagi tidak terkontrol nih. Nah, mana di antara pilihan cara-cara tadi itu tuh yang menurut Bu Lili paling awal dilakukan? Yang biasanya kan kalau paling awal tuh yang paling mudah, paling cepat untuk dilakukan gitu. Paling cepat dilakukan. Kayak pokoknya langkah urgen gitu ya. Iya, langkah urgennya. Gitu. Langsung sadar aja. Menyadari diri. Itu bukan emosi kamu gitu. Oke, ya berarti itu ya langkah yang dilakukan. Baik Bu Lili, kita sudah sampai hampir di ujung pembicaraan nih Bu Lili ya. Nah,
apa Bu Lili butuh feedback enggak ini tuh? Butuh. Butuh umpan balik ya. Butuh. Baik, kalau boleh saya tahu umpan balik apa yang Bu Lili butuhkan? Umpan balik. Saya ingin tahu apakah Hmm. saya sudah bisa mengelola emosi. Oke. Ingin tahu apakah? Karena saya itu masih belajar gitu menurut saya gitu. Saya tuh butuh life coach untuk menggait hidup saya. Gitu, Bu Baik. Haji. Nah, supaya bisa tahu apakah Bu Lili sudah bisa mengolah emosi itu dari mana? Harus orang lain yang menilai. Harus orang lain yang Karena menilai. kan saya tidak bisa menilai diri saya. Gitu. Nah, kalau boleh saya tahu orang lainnya itu orang yang seperti apa? Orang yang expert, orang yang expert, paham apa ya? Paham psikologi gitu. Paham coaching gitu. Gitu sih. Oke. Nggak Berarti sembarang orang yang orang. paham, nggak sembarang orang ya. orang. Berarti itu ya. Iya. Nah, mungkin ini adalah orang yang nanti bisa Bu Lili hubungi gitu kayak kaitannya dengan penilaian apakah sudah bisa mengelola emosi atau belum saya ini gitu ya. Itu begitu ya. Baik Bu Lili. Nah, itu tadi feedback yang ingin Bu Lili dapatkan gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya juga membutuhkan feedback juga dari Bu Lili gitu kaitannya dengan proses coaching yang saya telah lakukan dengan Bu Lili gitu. Menurut yang Bu Lili rasakan, yang Bu Lili pikirkan tentang proses coaching ini, bagaimana proses coaching ini berjalan? Proses coaching apakah ini sudah bisa mengakomodir atau memfasilitasi tujuan yang ingin Bu Lili capai gitu? Iya, dari pertanyaan yang Ibu ajukan itu membuat saya menyadari potensi diri saya gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Itu gitu. Apa ya? Saya jadi gitu ya saya. Saya di level ini ya gitu. Oke ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Lili atas kesempatan pelaksanaan coaching ini. Semoga apa yang menjadi tujuan Bu Lili tadi itu dapat tercapai dan saya ingin mendengar gitu progres atau kemajuan selanjutnya dari tujuan yang ingin Bu Lili capai itu ke depannya gitu ya. Mungkin kita lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu kan tentang progres yang sudah Bu Lili capai sekarang ini gitu. Apakah ada mungkin yang ingin disampaikan Bu Lili kaitannya dengan proses coaching ini atau sudah cukup? Sudah cukup kayaknya. Sudah jelas Bu Haji. Baik, oke. Kalau begitu terima kasih Bu Lili, sampai jumpa mungkin di kesempatan yang lain ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.